Tepat 30 menit sebelum akad, aku mendengar calon suami dan mertua merencanakan skandal terkeji. Mereka mengincar seluruh warisan ayah. Hanya ada satu pilihan, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara pagi di kota Bandung terasa begitu dingin, bahkan menembus lapisan kain kebaya putih yang membalut tubuhku. Di depan cermin rias, aku memandangi pantulan diriku yang nyaris tidak kukenali. Rambutku yang selalu tersembunyi di balik hijab kini ditata rapi, siap disematkan kerudung akad. Wajahku dipoles dengan riasan tipis, memancarkan aura pengantin yang damai. Semuanya tampak sempurna. Kecuali satu hal, jantungku yang berdegup kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena kegelisahan yang entah dari mana asalnya. Namaku Siti Hanum, dan hari ini, aku akan menikah dengan Andra. Dia adalah sosok yang selama ini kukenal sebagai pria yang baik, cerdas, dan mapan. Sejak setahun terakhir, kami menjalani hubungan yang penuh kasih sayang. Ibu Andra, Ibu Maya, juga menyambutku dengan hangat. Mereka tampak begitu menyayangiku. Mereka tahu persis bagaimana aku kehilangan ayah setahun lalu, dan bagaimana aku harus berjuang mengelola perusahaan peninggalan ayah. Ruang rias dipenuhi kebisingan. Penata rias sibuk merapikan hiasan di kerudungku. Sepupu-sepupuku bersahutan membantuku membetulkan lipatan kain. Aku mencoba tersenyum, meyakinkan diri bahwa ini adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Namun, senyum itu terasa hambar. Perasaanku campur aduk, seperti adukan semen dan air yang tidak merata. Ada bagian yang terlalu kering, dan ada bagian yang terlalu lembek. Pikiranku melayang pada almarhum ayah. Aku yakin ayah pasti akan bahagia melihatku bersanding dengan pria yang begitu sempurna. Ayah selalu mengajarkan kepadaku untuk selalu berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Beliau selalu berpesan bahwa harta dan ketampanan bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah hati yang bersih dan niat yang tulus. Aku merasa, Andra telah memenuhi semua kriteria itu. Setidaknya, itulah yang selama ini ku tahu. Ayah meninggalkan sebuah perusahaan ekspor-impor yang cukup besar. Sejak kepergian ayah, aku harus belajar mengurus semuanya sendirian. Andra banyak membantuku. Dia memberikan saran-saran bisnis yang brilian dan memperkenalkan banyak relasi penting. Berkat dia, perusahaan ayah tetap bertahan dan bahkan berkembang pesat. Aku merasa sangat beruntung memilikinya. Tepat saat penata rias selesai merapikan tudungku, Ibu Maya masuk ke dalam ruangan. Beliau tersenyum, tapi tatapan matanya terlihat dingin. "Siti, kamu cantik sekali," pujinya. Suaranya terdengar ramah, tapi entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang janggal. Ibu Maya meminta semua orang di ruangan untuk keluar sebentar. "Ada apa, Bu?" tanyaku, merasa aneh dengan permintaan itu. "Tidak ada apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin bicara berdua saja denganmu," jawabnya, sambil menutup pintu. Raut wajahnya berubah serius. "Kamu tahu, Andra adalah anak laki-laki satu-satunya. Ibu sudah tua, dan ibu ingin melihat Andra mapan. Kamu adalah jawaban atas semua doa ibu." Kata-katanya terdengar tulus, tapi aku merasa ada makna tersembunyi. Aku mengangguk. "Terima kasih, Bu. Siti akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Andra dan anak yang baik untuk ibu." Ibu Maya tersenyum, tapi kali ini senyumnya tidak sampai ke mata. "Siti, nanti setelah ijab kabul selesai, ibu ingin membicarakan beberapa hal tentang perusahaanmu. Mengenai saham dan aset. Ibu tidak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan." Dadaku terasa sesak. Kenapa Ibu Maya membahas ini sekarang? Hari ini seharusnya hanya tentang kami berdua, tentang janji suci yang akan kami ucapkan.
bukan tentang saham atau aset. Aku mencoba menyingkirkan pikiran buruk itu. Mungkin Ibu Maya hanya peduli. Mungkin ini hal yang wajar. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Baik, Bu. Kita bicarakan nanti saja, jawabku, sambil berusaha tersenyum. Ibu Maya mengangguk dan keluar dari ruangan. Setelah kepergiannya, aku merasa semakin gelisah. Aku memutuskan untuk mengambil tasku yang tertinggal di ruangan sebelah, tepatnya di ruangan Andra. Di sana, aku melihat Andra sedang berbicara dengan Ibu Maya. Suara mereka terdengar lirih, tapi aku bisa mendengarnya dengan jelas karena pintunya tidak tertutup rapat. Aku berhenti, berniat menunggu sampai mereka selesai. Namun, kalimat pertama yang kudengar membuat langkahku terhenti dan darahku seolah membeku. "Semua sudah diurus, kan, Bu?" tanya Andra. Suaranya terdengar dingin, jauh dari Andra yang kukenal. "Sudah, Nak. Nanti setelah ijab kabul, Ibu akan langsung minta Siti menandatangani surat-surat itu. Setelah semua aset perusahaan jatuh ke tanganmu, kita bisa menyingkirkannya pelan-pelan. Dia sudah tidak dibutuhkan lagi." Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Itu pasti salah. Andra yang kukenal tidak mungkin sejahat itu. Ibu Maya yang selama ini begitu baik kepadaku tidak mungkin berbicara seperti itu. Telingaku pasti salah dengar. Namun, kalimat berikutnya yang diucapkan oleh Andra meruntuhkan semua harapanku. "Bagus, Bu. Setelah semuanya selesai, kita bisa jual perusahaan itu. Lalu kita pindah ke luar negeri. Aku sudah muak berakting di depan Siti. Cewek polos itu sangat mudah ditipu." Air mataku jatuh, membasahi pipi yang baru saja dirias. Tanganku gemetar, kakiku lemas. Semua kepalsuan yang selama ini mereka tunjukkan kepadaku, semua perhatian, semua kasih sayang, itu semua hanya sandiwara belaka. Mereka hanya mengincarku karena harta warisan ayah. Aku adalah pion dalam permainan kotor mereka. Aku terdiam di ambang pintu, tak sanggup bergerak. Aku merasa seperti orang bodoh yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Bagaimana bisa aku begitu buta? Begitu mudahnya percaya pada mereka? Semua kebaikan yang mereka tunjukkan, semua bantuan yang Andra berikan untuk perusahaanku, semuanya hanya untuk memuluskan rencana mereka. "Kamu yakin, Nak, dia tidak akan curiga?" tanya Ibu Maya. "Tentu saja, Bu. Dia terlalu polos. Dia akan menganggap ini sebagai bukti cinta. Kita akan bilang bahwa ini untuk masa depan kita bersama. Dia pasti akan percaya." Andra tertawa. Tawa yang terdengar seperti belati yang menusuk ulu hatiku. Aku ingat semua kenangan manis kami. Saat dia menemaniku ke makam ayah, saat dia menyuapiku saat aku sakit, saat dia meyakinkanku bahwa dia akan selalu ada untukku. Semuanya hanya kebohongan. Semua kata-kata cinta yang dia ucapkan adalah racun yang sengaja dia tebarkan agar aku percaya. Aku menyentuh kerudungku. Ini adalah kerudung yang Andra pilihkan untukku. Dia bilang, kerudung ini akan membuatku terlihat seperti bidadari. Sekarang, kerudung ini terasa seperti kain kafan yang akan menguburku hidup-hidup. Aku tidak bisa menikah dengan pria seperti itu. Aku tidak akan mengorbankan diriku dan warisan ayah untuk orang yang tidak punya hati. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Aku harus kabur. Namun, bagaimana caranya? Semua orang ada di sini. Di luar, ada tamu-tamu yang sudah menunggu. Di dalam, ada keluarga dan kerabatku. Aku tidak bisa begitu saja keluar dan bilang aku membatalkan pernikahan. Mereka pasti akan bertanya alasannya. Aku tidak bisa menjelaskan kebenaran ini kepada mereka. Mereka pasti tidak akan percaya. Pikiranku berputar cepat. Aku harus pergi tanpa jejak. Aku harus menghilang. Tapi kemana? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Di ruangan ini, di rumah ini,
Di kota ini, semua terasa penuh dengan kenangan palsu. Aku harus pergi sekarang juga, sebelum akad dimulai. Aku menghela napas panjang. Aku harus tenang. Jika aku panik, mereka akan curiga. Aku melangkah mundur perlahan-lahan. Aku harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku berjalan kembali ke ruang rias, mengambil tasku, dan berjalan keluar dari pintu belakang yang langsung mengarah ke halaman belakang. Aku melihat sekeliling. Halaman belakang itu sepi. Ada sebuah pagar yang membatasi halaman dengan jalan kecil. Aku bisa melompatinya. Aku mengumpulkan semua keberanianku. Aku membuka tas, mengambil dompetku. Di dalamnya ada uang tunai sekitar 2 juta rupiah dan sebuah kartu ATM. Cukup untuk bekal sementara. Aku memutuskan untuk meninggalkan ponselku di dalam tas. Ponselku pasti akan menjadi alat bagi mereka untuk melacakku. Aku tidak akan membiarkan mereka menemukanku. Aku harus pergi, dan aku harus pergi jauh. Aku berbalik, menatap sekilas ke arah rumah itu, di mana kebahagiaan palsu akan segera dimulai, dan melangkah pergi. Jantungku berdebar kencang, seirama dengan langkah-langkah kaki yang tergesa-gesa. Aku menembus semak-semak di halaman belakang, merasa seperti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Kebaya putihku tersangkut di dahan-dahan, merobek sedikit kainnya. Aku tidak peduli. Yang penting, aku harus pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Aku berhasil melompati pagar dan mendarat dengan tidak sempurna di jalan kecil. Kakiku terkilir, tapi aku tidak merasakan sakitnya. Adrenalinku memompa begitu kencang. Aku terus berjalan, seolah-olah ada monster yang mengejarku dari belakang. Monster itu adalah Andra, adalah Ibu Maya, adalah kebohongan yang selama ini mereka tanamkan dalam hidupku. Di ujung jalan kecil itu, aku melihat sebuah pangkalan ojek online. Aku segera menghampiri seorang pengemudi dan memesan ojek. Ke terminal terdekat. "Pak," kataku dengan suara tercekat. Pengemudi itu menatapku aneh. "Mbak, kok pakai baju pengantin?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak. Saya ada masalah keluarga," jawabku, mencoba meyakinkan. Pengemudi ojek itu tidak banyak bertanya lagi. Dia mengangguk dan kami langsung melaju. Di atas motor, aku merasakan angin yang menerpa wajahku, mengeringkan air mata yang terus mengalir. Aku melihat pantulan diriku di spion motor. Seorang pengantin yang seharusnya berbahagia, kini menjadi seorang buronan. Selama perjalanan, aku terus memikirkan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak punya rencana. Aku hanya punya uang seadanya. Aku tidak bisa pulang ke rumah karena mereka akan mencariku di sana. Aku juga tidak bisa menghubungi teman-temanku karena mereka pasti akan memberitahu Andra. Aku benar-benar sendirian. Saat kami sampai di terminal, aku melihat bus antar kota. Aku tidak tahu kemana tujuannya, tapi aku merasa harus naik. Aku membeli tiket ke kota tujuan yang paling jauh, yaitu Yogyakarta. Aku butuh tempat yang jauh dari sini, tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Di dalam bus, aku duduk di dekat jendela. Aku melihat keluar, memandangi jalanan yang ramai. Aku mencoba menenangkan diri. Namun, ketenangan itu tidak kunjung datang. Pikiranku terus-menerus berputar, memutar ulang percakapan yang kudengar tadi. Setiap kali mengingatnya, dadaku terasa sesak. 1 jam setelah bus berjalan, ponselku yang kutinggalkan di rumah pasti sudah berdering. Mereka pasti sudah mencariku. Mereka pasti sudah sadar bahwa aku menghilang. Aku membayangkan Andra yang panik, Ibu Maya yang marah. Aku tidak merasa bersalah sama sekali. Yang kurasakan hanyalah kemarahan dan rasa sakit. Aku memejamkan mata. Semua ini terasa seperti mimpi. Aku berharap saat aku membuka mata nanti, aku akan bangun di kamarku dan menyadari bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, saat aku membuka mata, aku melihat jalanan yang asing.
Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Aku harus menghadapi kenyataan ini. Bus berhenti di sebuah rest area. Aku memutuskan untuk turun dan pergi ke toilet. Aku melihat diriku di cermin. Riasan di wajahku sudah luntur, kerudungku acak-acakan. Aku melepaskan kerudungku dan merapikan rambutku. Aku membasuh wajahku dan merapikan pakaianku. Aku mencoba terlihat seperti orang biasa. Namun, di dalam hatiku, aku tahu aku tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa lagi. Hidupku sudah berubah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyesali keputusanku untuk melarikan diri. Aku kembali ke dalam bus. Aku melihat keluar jendela lagi. Aku melihat matahari yang mulai terbenam. Langit berubah menjadi oranye dan ungu. Pemandangan itu begitu indah, tapi aku tidak bisa menikmatinya. Hatiku terlalu gelap untuk bisa melihat keindahan. Aku tertidur di dalam bus, kelelahan. Saat aku terbangun, aku melihat banyak orang turun. Kami sudah sampai di Yogyakarta. Aku melihat jam tanganku. Sudah malam. Aku turun dari bus dan berjalan keluar terminal. Udara malam terasa dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku hanya tahu, ini adalah awal dari hidup baruku. Hidup yang jauh dari Andra, jauh dari Ibu Maya, dan jauh dari kebohongan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku siap menghadapi semuanya. Aku melihat sekeliling. Aku melihat banyak taksi dan ojek online. Aku memutuskan untuk berjalan saja. Aku tidak mau menghabiskan uangku. Aku berjalan tanpa tujuan, mengikuti naluri. Sampai akhirnya, aku melihat sebuah penginapan kecil yang terlihat sepi. Aku memutuskan untuk bermalam di sana. Aku butuh istirahat. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku menyewa sebuah kamar. Kamar itu kecil, tapi bersih. Aku langsung merebahkan diri di kasur. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu ramai. Aku memikirkan apa yang akan terjadi besok, lusa, dan seterusnya. Aku memikirkan bagaimana aku akan bertahan hidup. Aku memikirkan bagaimana aku akan menghadapi hidup ini sendirian. Namun, di tengah semua kegelisahan itu, aku merasa ada setitik cahaya. Cahaya kebebasan. Aku bebas dari Andra, dari Ibu Maya, dari kebohongan. Aku bebas. Dan kebebasan itu adalah hal yang paling berharga yang kumiliki saat ini. Aku bangun keesokan paginya dengan tubuh yang pegal. Mataku terasa berat. Aku melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab. Aku merasa seperti zombie. Aku mencuci muka, mengganti pakaian, dan mengenakan hijabku. Aku harus terlihat normal. Aku tidak mau ada orang yang curiga. Aku keluar dari penginapan dan berjalan menyusuri jalanan. Aku melihat banyak toko-toko kecil, warung-warung makan, dan rumah-rumah penduduk. Semuanya terlihat sederhana, tapi damai. Aku merasa tenang. Aku merasa jauh dari kota besar yang penuh dengan kebohongan. Aku mencari tempat makan. Aku melihat sebuah warung nasi goreng yang ramai. Aku memesan satu porsi nasi goreng dan duduk di sebuah bangku. Aku makan dengan lahap. Makanan itu terasa sangat enak. Mungkin karena aku kelaparan. Aku membayar nasi goreng itu dengan uang tunai. Aku harus hemat. Uangku tidak banyak. Setelah makan, aku berjalan lagi. Aku melihat sebuah papan pengumuman. Di sana, tertulis, dicari karyawan paruh waktu. Papan itu terpampang di depan sebuah toko buku kecil. Aku berpikir, ini adalah kesempatan bagiku. Aku butuh pekerjaan. Aku tidak bisa terus-terusan mengandalkan uang yang kumiliki saat ini. Aku masuk ke dalam toko buku itu. Toko buku itu kecil, tapi rapi.
Banyak buku-buku lama yang tersusun rapi di rak. Aku mencintai buku. Sejak kecil, ayah selalu mengajarkanku untuk mencintai buku. Disinilah aku bisa merasa dekat dengan ayah. Seorang wanita paruh baya menyambutku dengan senyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya. Aku memberanikan diri. "Saya melihat lowongan kerja, Bu," kataku. Wanita itu tersenyum. "Oh, iya, kami memang sedang mencari karyawan. Kamu berminat?" tanyanya. Aku mengangguk. "Silakan duduk," katanya. "Nama saya Ibu Sinta." Aku memperkenalkan diriku dengan nama palsu. "Nama saya Salma, Bu." Aku tidak bisa menggunakan nama asliku. Aku harus berhati-hati. Ibu Sinta bertanya tentang pengalamanku, tentang pendidikanku. Aku menjawab seadanya, tanpa memberikan detail yang bisa mengungkap identitas asliku. Ibu Sinta tampak puas dengan jawabanku. "Baiklah, Salma. Kamu bisa mulai besok pagi," katanya. Aku merasa lega. Aku tidak menyangka akan mendapatkan pekerjaan secepat ini. Aku merasa Tuhan masih menyayangiku. Aku merasa ayah masih melindungiku. Setelah itu, aku mencari tempat tinggal. Aku menemukan sebuah kamar kos kecil yang dekat dengan toko buku Ibu Sinta. Kamar itu sederhana, hanya berisi kasur dan lemari. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Aku punya tempat tinggal, aku punya pekerjaan. Aku bisa bertahan. Aku mulai bekerja keesokan harinya. Pekerjaanku sederhana, hanya membersihkan toko, merapikan buku, dan melayani pembeli. Aku menikmati pekerjaanku. Setiap hari, aku bisa membaca buku-buku baru. Aku juga bertemu dengan banyak orang yang suka membaca. Aku merasa seperti orang normal lagi. Beberapa hari kemudian, aku melihat sebuah surat kabar di toko buku. Di halaman depan, ada fotoku. Judulnya, "Pengantin Cantik Hilang di Hari Pernikahan." Di bawahnya, ada foto Andra yang sedang diwawancarai. Dia terlihat sedih, putus asa, seolah-olah dia sangat mencintaiku. Aku mencibir. Dasar aktor yang hebat. Ibu Sinta melihatku. "Kenapa, Nak? Ada apa?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya kaget melihat berita ini," jawabku. Ibu Sinta mengangguk. "Ya, kasihan ya. Padahal pengantin pria terlihat sangat mencintainya," katanya. Aku hanya tersenyum hambar. Ibu Sinta tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa di balik kesedihan itu, ada kebohongan yang sangat busuk. Aku tidak mau menceritakan kebenaran kepada siapapun. Aku tidak mau orang lain tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin tetap menjadi Salma. Salma yang hidup sederhana dan damai. Aku melanjutkan pekerjaanku. Aku mencoba melupakan masa laluku. Aku mencoba melupakan Andra. Tapi setiap kali aku melihatnya di berita, aku merasa seperti luka lama yang terbuka kembali. Aku tahu, Andra tidak akan menyerah. Dia pasti akan mencariku. Aku harus selalu berhati-hati. Aku pulang ke kamar kosku. Aku merebahkan diri di kasur. Aku memejamkan mata. Aku memikirkan ayah. Aku tahu ayah pasti tidak akan membiarkanku menderita. Aku yakin ayah pasti akan melindungiku dari manapun dia berada. Aku mengambil wudhu, lalu salat. Aku berdoa, memohon perlindungan dari Allah. Aku meminta kekuatan untuk menghadapi semua ini. Beberapa minggu berlalu, dan hidupku sebagai Salma terasa semakin nyaman. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas harian yang sederhana. Aku bangun pagi, salat subuh, lalu pergi ke toko buku. Di sana, aku menghabiskan waktu dengan buku-buku, melayani pembeli, dan mengobrol dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta adalah wanita yang sangat baik. Dia sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Dia sering mengajakku makan siang bersama dan menceritakan kisah hidupnya.
Aku merasa nyaman bersamanya. Aku merasa memiliki seorang ibu lagi. Suatu sore, seorang pria masuk ke dalam toko buku. Dia terlihat gagah, rapi, dan cerdas. Dia melihat-lihat buku di rak. Aku menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku. Pria itu menoleh. Senyumnya ramah. "Saya sedang mencari buku tentang filsafat, Mbak," jawabnya. Aku menunjuk ke arah rak buku filsafat. "Di sana, Pak," kataku. Pria itu mengangguk dan berjalan ke arah yang kutunjukkan. Aku kembali ke meja kasir. Pria itu sibuk memilih buku. Aku melihatnya dari jauh. Dia tampak begitu fokus. Pria itu membawa sebuah buku ke meja kasir. "Ini, Mbak," katanya. Aku mengambil buku itu. Aku melihat judulnya, Dunia Sophie. Itu adalah salah satu buku favoritku. "Buku yang bagus, Pak," kataku. Pria itu tersenyum. "Kamu juga suka buku ini?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sangat suka," jawabku. Pria itu membayar buku itu. Sebelum pergi, dia bertanya, "Bolehkah saya tahu nama kamu, Mbak?" Aku ragu-ragu, tapi aku memutuskan untuk menjawab. "Salma," kataku. "Nama saya Arif," katanya. Dia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya dengan ramah. "Senang bertemu denganmu, Salma," katanya. Setelah kepergiannya, aku merasa aneh. Perasaanku campur aduk. Aku merasa senang, tapi juga takut. Aku tidak mau ada orang yang masuk ke dalam hidupku. Aku tidak mau ada orang yang tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak mau Arif tahu tentang masa laluku. Namun, Arif kembali lagi keesokan harinya. Dia membawa sebuah buku untukku. "Saya pikir kamu akan suka ini," katanya. Buku itu adalah novel The Little Prince. Itu juga adalah salah satu buku favoritku. Aku tersentuh. "Terima kasih, Arif," kataku. Setiap hari, Arif selalu datang ke toko buku. Kami sering mengobrol tentang buku, tentang hidup, tentang mimpi. Aku mulai merasa nyaman bersamanya. Dia adalah pria yang cerdas, humoris, dan peduli. Dia membuatku tertawa. Dia membuatku merasa hidup lagi. Aku mulai membuka diri kepadanya. Aku menceritakan tentang perjalananku, tentang mengapa aku ada di sini. Aku tidak menceritakan tentang Andra, tapi aku menceritakan tentang ketakutanku, tentang bagaimana aku harus memulai hidup baru. Arif mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak menghakimiku. Dia hanya memberiku dukungan. Suatu hari, dia bertanya, "Salma, ada apa sebenarnya? Kenapa kamu harus meninggalkan semuanya?" Aku diam. Aku tidak bisa menjawab. Dia tidak mendesakku. Dia hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Kamu bisa cerita kalau kamu sudah siap," katanya. Aku merasa sangat beruntung memilikinya. Dia adalah malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Dia adalah orang yang bisa kucurahkan isi hatiku. Aku tidak bisa membohonginya lagi. Aku harus memberitahu dia tentang Andra. Aku harus memberitahu dia siapa aku sebenarnya. Sore itu, setelah toko buku tutup, aku mengajak Arif ke sebuah taman. Aku duduk di bangku. Jantungku berdebar kencang. "Arif, ada sesuatu yang harus kamu tahu," kataku. Arif menoleh, menatapku dengan tatapan lembut. "Apa itu, Salma?" tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. "Nama asliku bukan Salma. Nama asliku Siti Hanum," kataku. Arif terkejut, tapi dia tidak menunjukkan ekspresi marah atau kecewa. Aku menceritakan semuanya. Tentang Andra, tentang rencana jahatnya, tentang bagaimana aku kabur. Aku menangis. Arif hanya diam, mendengarkan. Setelah aku selesai bercerita, dia memelukku.
Aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya peduli padamu, Siti, katanya. Aku merasa begitu lega. Aku merasa begitu damai. Akhirnya, ada seseorang yang tahu siapa aku sebenarnya dan tetap menerimaku. Aku merasa hidupku tidak lagi sendirian. Kisah hidup Siti, yang kini kembali menjadi diriku sendiri di hadapan Arif, terasa seperti beban yang terangkat dari pundakku. Setelah aku menceritakan semuanya, Arif tidak menghakimiku. Justru, dia menawariku dukungan penuh. Dia berjanji akan menjagaku dan membantuku menghadapi semua ini. Kata-katanya terasa seperti oase di tengah padang pasir. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang bekerja di toko buku, seorang pria masuk. Pria itu terlihat seperti Andra, tapi dia terlihat lebih tua dan lebih kurus. Hatiku mencelos. Aku menyembunyikan wajahku di balik rak buku, berharap dia tidak melihatku. Ternyata, itu bukan Andra, tapi dia adalah asisten pribadi Andra. Aku mengenalnya dengan baik. Namanya Indra. Dia datang ke sini untuk mencari jejakku. Aku merasa sangat takut. Bagaimana mereka bisa menemukanku? Aku tidak pernah memberitahu siapapun tentang tempat ini. Indra melihat-lihat toko buku, tatapannya menyapu setiap sudut ruangan, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Aku berusaha tenang. Aku pura-pura merapikan buku, mencoba terlihat sesantai mungkin. Setelah beberapa menit, Indra keluar. Aku merasa lega, tapi ketakutan itu masih ada. Aku yakin mereka akan kembali. Aku segera menelepon Arif. Arif, mereka menemukanku, kataku. Arif terkejut. Siapa? Siapa yang menemukanmu? Tanyanya. Asisten Andra. Dia datang ke toko buku, jawabku. Arif segera datang. Dia melihatku, wajahku pucat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya. Aku menggeleng. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, kataku. Arif memelukku. Tenang. Aku akan menjagamu, katanya. Kami memutuskan untuk menutup toko buku lebih awal. Arif membawaku ke rumahnya. Rumahnya kecil, tapi nyaman. Dia tinggal sendirian. Kamu bisa tinggal di sini, Siti. Kamu aman di sini, katanya. Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa kembali ke kamar kosku. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan toko buku. Aku melihat dari jendela rumah Arif. Andra dan Ibu Maya turun dari mobil itu. Mereka masuk ke dalam toko buku. Ibu Sinta menyambut mereka dengan ramah. Aku melihat mereka berbicara. Wajah mereka terlihat tegang. Mereka pasti sudah tahu aku bekerja di sana. Aku merasa sangat marah. Mereka tidak hanya merusak hidupku, tapi mereka juga mengancam hidup orang-orang yang kucintai. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus menghentikan mereka. Arif melihat ekspresi wajahku. Siti, jangan lakukan hal bodoh, katanya. Aku menggeleng. Aku tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku harus menghadapi mereka, kataku. Arif tidak bisa membantah. Dia tahu aku benar. Aku menghubungi beberapa teman lamaku. Aku menceritakan semuanya kepada mereka. Awalnya, mereka tidak percaya. Mereka pikir aku gila. Tapi setelah aku mengirimkan bukti-bukti, mereka terkejut. Mereka berjanji akan membantuku. Aku merasa lega. Akhirnya, ada orang yang percaya padaku. Aku dan Arif menyusun rencana. Kami akan menjebak Andra dan Ibu Maya. Kami akan membuat mereka mengakui kejahatan mereka di depan umum. Aku tahu ini berisiko, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Malamnya, kami kembali ke toko buku. Aku melihat dari luar.
Andra dan Ibu Maya masih di dalam. Mereka berbicara dengan Ibu Sinta. Ibu Sinta terlihat bingung dan takut. Aku merasa bersalah. Aku tidak mau Ibu Sinta ikut campur dalam masalah ini. Aku mengambil napas dalam-dalam. Aku harus kuat. Aku harus berani. Aku harus menghadapi mereka. Aku melihat Arif. Dia tersenyum, mengangguk. Aku bersamamu, Siti, katanya. Kata-katanya memberiku kekuatan. Aku membuka pintu toko buku dan masuk. Andra dan Ibu Maya menoleh. Mereka terkejut melihatku. Wajah mereka memucat. Ibu Sinta menatapku dengan bingung. Siti, kamu, katanya. Aku memotongnya. Iya, Bu. Saya Siti Hanum. Pengantin yang kabur itu, kataku. Andra menatapku. Tatapan matanya penuh dengan kebencian. Kamu? Kenapa kamu ada di sini? Tanyanya. Aku tersenyum. Senyum yang penuh dengan kepuasan. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Jawabku. Kehadiranku di toko buku itu membuat suasana menjadi sangat tegang. Ibu Sinta berdiri di belakang meja kasir. Bingung. Andra dan Ibu Maya terlihat kaget. Seolah melihat hantu. Mereka tidak menyangka aku akan muncul di hadapan mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu seharusnya ada di rumah. Menangis karena membatalkan pernikahan. Kata Andra dengan suara bergetar, mencoba menguasai keadaan. Menangis? Kenapa aku harus menangis? Balasku, suaraku terdengar dingin dan tajam. Aku seharusnya berterima kasih karena kalian membuka mataku. Aku hampir saja menikah dengan pria yang hanya mengincar hartaku. Ibu Maya maju selangkah. Siti, jangan bicara sembarangan. Kami tidak pernah mengincar hartamu. Kami hanya ingin membantumu. Kamu salah paham. Kilahnya. Aku tertawa hambar. Salah paham? Saya mendengar semuanya, Bu. Tepat 30 menit sebelum akad. Saya mendengar rencana busuk kalian. Bagaimana kalian akan mengambil perusahaan ayah, lalu menyingkirkanku. Andra melangkah mendekat. Siti, itu tidak benar. Kamu pasti salah dengar. Ibu dan aku hanya membicarakan bagaimana kita akan mengelola perusahaan bersama. Itu untuk masa depan kita. Bujuknya, mencoba menggenggam tanganku. Aku menepis tangannya dengan kasar. Berhenti berbohong, Andra. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Teriakku. Aku tidak akan pernah percaya lagi. Aku punya bukti. Aku punya rekaman percakapan kalian. Wajah Andra dan Ibu Maya langsung berubah pucat pasi. Mereka tidak menyangka aku punya rekaman. Aku tidak benar-benar punya rekaman, tapi aku melihat ketakutan di mata mereka. Aku tahu mereka tidak akan berani membantah. Mana buktinya? Kamu tidak punya apa-apa. Seru Ibu Maya, suaranya terdengar panik. Tentu saja aku punya. Jawabku dengan percaya diri. Tepat sebelum akad, aku memasang perekam suara di ruangan kalian. Perekam itu merekam semua percakapan kalian. Padahal, aku tidak punya perekam. Saat itu aku hanya mengandalkan naluri. Tapi melihat respons mereka, aku tahu aku telah menemukan kelemahan mereka. Mereka benar-benar ketakutan. Arif, yang sedari tadi berdiri di sampingku, maju selangkah. Siti tidak sendirian. Dia punya banyak teman yang akan membantunya, katanya. Andra dan Ibu Maya menatap Arif dengan curiga. Siapa kamu? Tanya Andra. Saya adalah orang yang akan membantu Siti membongkar kejahatan kalian, jawab Arif dengan tegas. Tiba-tiba, pintu toko buku terbuka. Beberapa orang masuk. Mereka adalah teman-temanku. Mereka datang untuk memberiku dukungan. Salah satu dari mereka, Risa, membawa sebuah kamera. Dia mulai merekam. Kita akan rekam semua ini, Andra, agar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, katanya.
Wajah Andra dan Ibu Maya semakin pucat. Mereka tidak menyangka teman-temanku akan datang. Mereka melihat ke arahku, tatapan mata mereka penuh dengan kebencian dan kemarahan. Mereka tahu mereka sudah kalah. "Kita pergi dari sini, Bu," kata Andra. Dia menarik tangan Ibu Maya. Tapi aku menghadang mereka. "Tunggu dulu. Kalian tidak bisa pergi begitu saja," teriakku. "Kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian." Andra mendorongku dengan kasar. Tapi Arif segera menahannya. "Jangan sentuh Siti," katanya. Andra dan Arif saling berhadapan. Tatapan mata mereka penuh dengan permusuhan. Andra mencoba melayangkan tinju, tapi Arif menghindarinya. Aku berteriak, "Sudah cukup. Aku tidak mau ada kekerasan di sini." Andra dan Arif berhenti. Aku menatap Andra. "Aku tidak akan membiarkanmu menang. Andra, perusahaan ayah adalah milikku. Aku akan menjaganya. Kamu tidak akan pernah bisa mengambilnya dariku." Andra dan Ibu Maya terdiam. Mereka tidak bisa membantah. Mereka tahu mereka sudah kalah. Mereka tahu kejahatan mereka sudah terbongkar. Mereka tahu mereka tidak bisa lagi berbohong. Mereka tahu mereka harus pergi. Andra dan Ibu Maya meninggalkan toko buku itu dengan tergesa-gesa. Aku menatap mereka pergi. Aku merasa lega. Akhirnya, semuanya berakhir. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Aku berbalik, melihat teman-temanku. Mereka tersenyum. Ibu Sinta memelukku. "Saya tidak menyangka kamu sekuat ini, Nak," katanya. Aku hanya tersenyum. "Terima kasih, Bu," kataku. Aku melihat Arif. Dia tersenyum. Aku merasa sangat berterima kasih kepadanya. Dia adalah pahlawan yang datang tepat waktu. Dia adalah orang yang selalu ada untukku. Dia adalah orang yang paling kucintai. Setelah Andra dan Ibu Maya pergi, suasana di toko buku kembali tenang. Teman-temanku mengucapkan selamat kepadaku. "Kamu hebat, Siti," kata Risa. Aku hanya tersenyum hambar. Aku tahu ini belum berakhir. Ibu Sinta mengajak kami duduk. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Nak?" tanyanya. Aku menatap Arif. "Saya akan kembali ke Bandung," jawabku. Teman-temanku terkejut. "Kenapa? Kamu akan menghadapi mereka?" tanya Risa. "Aku harus kembali. Perusahaan ayah adalah warisanku. Aku harus mengurusnya. Aku harus membersihkan semua kekacauan yang Andra buat," jawabku. Arif mengangguk. "Aku akan ikut denganmu," katanya. Aku tersentuh. "Arif, kamu tidak perlu. Ini masalahku," kataku. "Masalahmu adalah masalahku," katanya. Malam itu, kami berdua naik kereta api kembali ke Bandung. Sepanjang perjalanan, kami tidak banyak bicara. Kami hanya duduk, berpegangan tangan. Aku merasa aman bersamanya. Aku merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Keesokan harinya, kami sampai di Bandung. Aku langsung pergi ke kantor perusahaan. Aku melihat banyak karyawan yang sibuk. Mereka menatapku dengan aneh. Aku tahu mereka pasti sudah mendengar berita tentang pengantin yang kabur itu. Aku masuk ke dalam ruanganku. Ruangan itu terlihat sama seperti terakhir kali kutinggalkan. Di atas meja, ada beberapa dokumen. Aku duduk di kursi. Aku melihat ke sekeliling. Disinilah ayah bekerja. Disinilah ayah membangun segalanya. Aku tidak akan membiarkan Andra menghancurkannya. Aku memanggil manajer perusahaan, Pak Budi. Beliau sudah bekerja dengan ayah sejak lama. Beliau terkejut melihatku. "Siti, kamu kembali?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya kembali," jawabku. Aku menceritakan semua yang terjadi. Tentang Andra, tentang rencananya, tentang bagaimana aku kabur.
Pak Budi terkejut. Tidak mungkin. Andra terlihat sangat baik, katanya. Aku tersenyum hambar. Dia aktor yang hebat, Pak, kataku. Aku menunjukkan bukti-bukti yang kumiliki, termasuk foto dan bukti-bukti lain yang kuminta dari teman-temanku. Pak Budi terkejut. Dia tidak bisa berkata-kata. Saya tidak percaya ini, katanya. Aku menatapnya. Pak, saya butuh bantuan Bapak. Saya butuh Bapak untuk membersihkan kekacauan yang Andra buat, kataku. Pak Budi mengangguk. Tentu, Siti. Saya akan membantu, katanya. Kami mulai bekerja. Kami membersihkan semua kontrak palsu yang dibuat Andra. Kami membersihkan semua utang-utang yang dibuatnya. Kami memperbaiki semua laporan keuangan yang dipalsukannya. Pekerjaan itu sangat sulit, tapi kami tidak menyerah. Andra dan Ibu Maya tidak tinggal diam. Mereka mulai menyebarkan berita-berita palsu tentangku. Mereka bilang aku gila. Mereka bilang aku melarikan diri karena aku selingkuh. Mereka mencoba merusak reputasiku. Aku tidak peduli. Aku tahu kebenaran ada di pihakku. Aku tahu aku tidak bersalah. Aku terus bekerja. Aku terus berjuang. Aku terus menunjukkan kepada semua orang bahwa aku kuat. Arif selalu bersamaku. Dia membantuku. Dia memberiku dukungan. Dia adalah kekuatanku. Setiap kali aku merasa lelah, dia selalu ada untukku. Dia adalah cahaya yang menerangiku di kegelapan. Satu persatu, masalah mulai teratasi. Satu persatu, kebohongan Andra mulai terbongkar. Aku merasa lega. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Namun, di tengah semua itu, aku merasa takut. Aku takut Andra akan kembali. Aku takut dia akan mencoba melukaiku. Arif menenangkanku. Aku akan selalu menjagamu, Siti, katanya. Kata-katanya membuatku merasa aman. Andra dan Ibu Maya tidak menyerah begitu saja. Setelah rencana mereka terbongkar, mereka semakin membenciku. Mereka tahu aku adalah satu-satunya penghalang bagi mereka untuk menguasai perusahaan ayah. Mereka mulai melancarkan serangan baru. Mereka menyewa beberapa preman untuk mengintimidasiku. Mereka mengirim pesan-pesan ancaman. Mereka bahkan datang ke kantor dan membuat keributan. Aku tidak takut. Aku tahu aku tidak sendirian. Arif menghubungi polisi. Dia melaporkan semua intimidasi dan ancaman yang kami terima. Polisi segera datang dan menangkap preman-preman itu. Andra dan Ibu Maya tidak bisa bersembunyi lagi. Polisi menginterogasi mereka. Awalnya, mereka tidak mau mengaku. Tapi setelah polisi menunjukkan bukti-bukti yang kami kumpulkan, mereka akhirnya menyerah. Mereka mengaku telah merencanakan semuanya. Mereka mengaku telah memalsukan laporan keuangan. Mereka mengaku telah membohongiku. Berita tentang pengakuan mereka menyebar dengan cepat. Semua media memberitakan kasus ini. Semua orang tahu kebenaran. Semua orang tahu bahwa Andra dan Ibu Maya adalah penjahat. Mereka yang selama ini dihormati, kini menjadi bahan tertawaan. Aku tidak merasa senang. Aku hanya merasa lega. Akhirnya, semuanya berakhir. Aku tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Aku bebas. Aku kembali ke kantor. Pak Budi dan semua karyawan menyambutku dengan gembira. Mereka mengucapkan selamat kepadaku. Mereka bilang aku adalah pahlawan. Aku hanya tersenyum. Aku tidak merasa seperti pahlawan. Aku hanya merasa seperti orang yang selamat. Aku melihat Arif. Dia tersenyum. Matanya memancarkan kebahagiaan. Aku merasa sangat berterima kasih kepadanya. Dia adalah orang yang paling kucintai. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpanya. Malam itu, kami pergi ke sebuah restoran. Kami makan malam bersama. Suasana terasa romantis. Kami tidak banyak bicara.
Kami hanya menikmati kebersamaan kami. Aku merasa sangat bahagia. Setelah makan malam, kami berjalan-jalan di taman. Udara malam terasa dingin. Aku menggenggam tangannya. "Terima kasih, Arif," kataku. "Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih karena kamu selalu ada untukku." Arif tersenyum. Dia menatapku. "Aku tidak pernah melakukan apa-apa, Siti. Kamu yang hebat. Kamu yang berani. Kamu yang kuat," katanya. Aku tersentuh. Aku merasa sangat beruntung memilikinya. Dia memelukku. "Aku mencintaimu, Siti," katanya. Hatiku berdebar kencang. Aku menatapnya. "Aku juga mencintaimu, Arif," jawabku. Kami berciuman. Ciuman itu terasa begitu manis, begitu tulus. Aku merasa seperti orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Mimpi buruk yang berakhir bahagia. Andra dan Ibu Maya dijebloskan ke penjara. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Mereka tidak hanya merusak hidupku, tapi mereka juga merusak hidup mereka sendiri. Karma itu nyata adanya. Aku melanjutkan hidupku. Aku mengurus perusahaan ayah. Aku bekerja keras. Aku membuat perusahaan itu lebih baik. Aku membuat ayah bangga. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi. Tapi aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depanku. Aku akan hidup bahagia. Aku akan hidup dengan damai. Aku akan hidup dengan orang yang kucintai. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun sudah berlalu sejak hari pernikahan yang nyaris terjadi. Perusahaan ayah kembali jaya, bahkan jauh lebih maju dari sebelumnya. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Pak Budi dan seluruh timnya bekerja dengan penuh dedikasi. Perusahaan ini bukan hanya tempatku bekerja, tetapi juga tempatku bertumbuh. Di sisiku, Arif selalu ada. Dia adalah pendamping terbaik yang pernah kumiliki. Bukan hanya sebagai kekasih, tetapi juga sebagai sahabat, pendukung, dan bahkan penasihat. Dia tidak pernah memintaku untuk melupakan masa lalu, tetapi membantuku untuk berdamai dengannya. Suatu sore, Arif mengajakku ke sebuah bukit di pinggir kota. Kami duduk di sebuah bangku, memandangi matahari terbenam. Pemandangan itu begitu indah, mengingatkanku pada hari aku melarikan diri, saat langit di perjalanan ke Yogyakarta berwarna oranye dan ungu. Aku tidak menyangka, setahun yang lalu, hidupku akan berubah drastis. Gumamku, tersenyum. "Hidup memang penuh kejutan, Siti," jawab Arif, menggenggam tanganku. "Tapi kamu menghadapi kejutan itu dengan berani. Aku bangga padamu." Aku tersenyum. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu," kataku. "Kamu yang membantuku bangkit. Kamu yang menemaniku saat aku jatuh. Kamu yang membuatku percaya lagi pada cinta. Cinta tidak pernah pergi, Siti. Hanya saja, kamu bertemu dengan orang yang salah," katanya. "Tapi sekarang, kamu bertemu denganku," tambahnya, tertawa. Aku ikut tertawa. Kami diam, menikmati keindahan senja. Aku merasa sangat damai. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada hanyalah cinta dan kebahagiaan. "Siti, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu," kata Arif, suaranya terdengar serius. Aku menoleh. Matanya menatap mataku, penuh dengan ketulusan. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Maukah kamu menikah denganku?" tanyanya. Air mataku jatuh. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kalimat itu lagi. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Kali ini, tidak ada rasa takut atau keraguan. Yang ada hanyalah kebahagiaan. "Ya, Arif. Aku mau," jawabku, suaraku tercekat. Arif tersenyum. Dia memasangkan cincin di jariku. Cincin itu sederhana, tapi indah. Cincin itu adalah simbol dari cinta kami,
cinta yang tulus dan murni. Kami berpelukan, kami berciuman. Ciuman itu terasa begitu manis, begitu hangat. Aku merasa seperti orang yang baru saja dilahirkan kembali. Hidupku terasa baru, penuh dengan harapan dan janji. 2 bulan kemudian, kami menikah. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Tidak ada kemewahan, tidak ada sandiwara. Yang ada hanyalah cinta. Aku melihat diriku di cermin. Aku mengenakan gaun pengantin sederhana dan hijab berwarna putih. Riasan di wajahku tipis. Aku tersenyum. Kali ini, senyum itu tulus. Senyum itu berasal dari hati. Aku berjalan menuju Arif. Dia menungguku di depan, mengenakan pakaian pengantin putih. Dia tersenyum. Tatapan matanya penuh dengan cinta. Aku merasa begitu beruntung memilikinya. Setelah ijab kabul selesai, kami berpelukan. Kami mencium tangan orang tua kami. Mereka tersenyum. Mereka bahagia melihat kami. Aku melihat ke arah tamu-tamu. Aku melihat Ibu Sinta, yang tersenyum tulus kepadaku. Aku melihat teman-temanku, yang tersenyum bahagia. Aku merasa sangat bersyukur. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki keluarga sebahagia ini. Aku memandang Arif. Dia adalah pria yang dikirimkan Tuhan untukku. Dia adalah hadiah terbaik yang pernah kudapatkan. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan menjaganya, aku akan mencintainya, aku akan bersamanya selamanya. Di ujung jalan, aku melihat cahaya. Cahaya masa depan yang cerah. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sempurna. Tapi bersama Arif, aku yakin aku akan bisa menghadapi semuanya. Aku yakin aku akan bisa bahagia. Aku yakin, ini adalah awal dari hidup yang baru.